Terlihat ketua dari ras naga tidak akan membiarkan Nian Bing dan lainnya memasuki gua. Dia pun menyuruh para bawahannya untuk menyerang. Sementara Nian Bing yang kehabisan kekuatan sihirnya, ia pun masih bisa memakai gulungan sihir untuk bertahan dari serangan panah. Nian Bing menyuruh guru lidah dan lainnya untuk segera masuk ke dalam gua. Saat itu Nian Bing juga melarang Nona Ling untuk menggunakan sihir kutukan. Sementara Nona Feng Noh dan lainnya masih menahan para ras naga agar tidak mengejar Nian Bing dan lainnya. Terlihat Nona Feng Noh bertarung kembali dengan ketua ras naga, yaitu di depan gua. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Akan tetapi pada akhirnya Nona Feng Noh, Nona Meng dan King Jian berhasil memasuki gua. Setelah di dalam gua, Nian Bing dan lainnya beristirahat dikarenakan mereka cukup terluka setelah melawan ras naga. Terlihat Nona Feng Noh membuat Jian pingsan karena hanya itu yang bisa membuat dia sadar kembali setelah pingsan. Akan tetapi tiba-tiba saja gua diserang dikarenakan ras naga mencoba untuk menerobos. Terlihat guru Lido mencoba menahannya dengan sihir airnya. Karena mereka tidak bisa kembali, Nian Bing mengatakan, kita harus masuk lebih dalam. Sementara salah satu dari ras naga melihat masa depan bahwa Raja Naga Api akan mengamuk dan memusnahkan semuanya, termasuk ras naga itu sendiri. Hal itu pun membuat salah satu dari ras naga pesimis, tapi ketua mereka menyuruh untuk masuk ke dalam gua dan menangkap Nian Bing dan lainnya. Dengan begitu bisa menyelamatkan klan naga. Sementara terlihat dua orang dari klan kegelapan mengawasi para ras naga. Terlihat Pincau nampaknya akan menyingkirkan ras naga agar para tentara berhasil membukakan jalan baginya, yaitu untuk mengambil botol Raja Naga Api. Kemudian ia pun menembakkan jarum kepada ketua ras naga. Sementara Nian Bing menyuruh guru Lido menutup pintu masuk agar para ras naga tidak bisa mengejar. Kemudian Nian Bing menyembuhkan Nona Feng Noh dengan kekuatan batu Dewa Api. Namun ternyata Nona Feng Noh telah membakar darah Phoenix-nya. Setidaknya ia butuh waktu 3 bulan agar bisa sembuh. Dan akhirnya Nona Feng Noh menjelaskan dalam perang waktu itu, satu-satunya Phoenix juga diserang dan merenggut kekuatannya. Untuk dilahirkan kembali, akhirnya Phoenix menjalin kontrak dengan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Maka daripada itu, setiap orang dari klan Phoenix memiliki darah Phoenix. Terlihat Nian Bing memberitahu kepada presiden, kita tidak punya pilihan lain selain terus maju ke dalam gua. Nona Feng Noh pun merasakan lebih dalam ke gua akan ada semi naga elemen api. Ditambah lagi di sana mungkin ada penguasa gua naga, dan selama tidak membangunkan Raja Naga maka kita akan baik-baik saja. Namun tidak lama para ras naga menyerang, terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Sementara Nona Feng Noh dan lainnya berhasil masuk lebih dalam ke gua, tapi tiba-tiba saja pintu di sana tertutup yang membuat mereka terjebak di sini. Terlihat guru Lido dan juga Nona Feng Noh tahu sejarah tentang naga, yaitu ada 7 naga yang ada di benua, namun mereka berdiam diri saja dan tidak terlibat perang. Nona Feng Noh bisa mengetahui ini dari leluhur klan Phoenix yang menjadi murid dari Dewa Naga, yang akhirnya mereka akan mencari mekanisme dari gua ini yang bisa membuka pintu. Sementara kembali kepada Nian Bing dan para tentara yang masih berjuang keras melawan pasukan ras naga, ketua ras naga juga tidak akan membiarkan Nian Bing dan lainnya masuk lebih dalam ke gua.
Di sisi lain, Nona Fengno dan lainnya berhasil membuka pintu di gua, kembali kepada Nian Bing yang melancarkan formasi terlarangnya untuk menahan ras naga. Ia juga meruntuhkan gua tersebut hingga akhirnya berhasil kabur dan masuk lebih dalam ke gua. Ketua naga dan pasukannya juga akan menyingkirkan Nian Bing dan lainnya sebelum membangunkan Raja Naga Api. Namun tiba-tiba saja semuanya pun tepar dikarenakan racun yang ada dalam formasi Nian Bing. Kembali kepada Nona Fengno dan lainnya, terlihat para tentara diobati oleh Guru Lido dikarenakan pertarungan sebelumnya dengan ras naga. Di sisi lain, Nona Ling bersedih dikarenakan ia tidak bisa mengobati meridian Nian Bing yang rusak dan hanya bisa menyembuhkan luarnya saja. Akhirnya Nona Ling akan membantu Nian Bing mengikat tangan kanan dikarenakan tangan kanan Nian Bing tidak bisa digerakkan. Terlihat para tentara akan pergi ke gua yang ternyata di sana ada harta karun. Sementara terlihat Nona Meng menggantikan Nian Bing memasak. Setelah mereka cukup makan, akhirnya mereka pun akan masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, mereka pun menemukan banyak harta karun di sana. Namun Nona Fengno melarang presiden untuk mengambil harta karun karena Raja Naga Api nanti akan bangun dan juga menghabisi mereka. Ditambah lagi di sana ada Raja Naga Api yang sedang tertidur. Terlihat sepertinya para tentara tidak memperdulikan perkataan Nona Fengno yang melarang mereka mengambil harta. Nona Fengno juga sepertinya mengetahui legenda itu bahwa Raja Naga Api adalah penjaga botol. Ketika botol itu diambil, maka akan menimbulkan kekacauan. Kemudian terlihat ketika Nona Hua menyentuh botol tersebut, ternyata itu memicu formasi yang menghentikan gerakan mereka. Ditambah lagi formasi itu menyerap dauki dan juga kekuatan. Namun Nian Bing berhasil menghancurkan formasi tersebut. Tapi setelah itu muncullah Ping Chao yang berniat mengambil botol itu. Ia pun langsung diserang oleh presiden dan lainnya. Meski begitu, ia pun berhasil mengambil botol tersebut, lalu pergi dari sana memakai gulungan sihir tingkat 10. Akibat hal tersebut membuat Raja Naga Api bangun. Sementara Ping Chao dan rekannya yang sudah mendapatkan botol, mereka pun langsung pergi dikarenakan Raja Naga Api sudah bangun dan akan meruntuhkan Gunung Tiandang. Kembali ke gua, terlihat Raja Naga Api sangat marah karena Nian Bing dan lainnya telah mencuri botolnya. Namun Nian Bing menenangkan Raja Naga Api bahwa ia tidak mengambil botol dan biarkan mereka pergi, dikarenakan Raja Naga Api sangat bijak. Terlihat Nona Fengno tahu nama Raja Naga Api bernama Qian. Ia juga tahu aturan bahwa naga bisa menyerang manusia jika manusia menyerang lebih dulu. Karena itu adalah aturan dari Dewa Naga. Nona tahu akan hal itu dikarenakan ia dari klan Phoenix. Akhirnya Raja Naga tidak jadi membunuh. Hanya saja tukarkan senjata kalian yang setara dengan botol yang dicuri. Akhirnya Nian Bing menyerahkan 3 senjata dewanya. Tapi ternyata itu hanya berharga 2 nyawa saja. Dan yang lainnya akan tinggal di sini sampai mati. Terlihat Jian yang mencoba melawan. Ia pun tidak berdaya melawan Raja Naga Api. Terlihat Raja Naga Api Qian ingin ditemani mengobrol dan dihidangkan masakan yang enak, baru ia akan melepaskan mereka. Hingga akhirnya Nian Bing akan tinggal bersama Raja Naga Api, sementara yang lainnya bisa pergi dari sini. Tapi karena tangan Nian Bing dilukai oleh bawahan Raja Naga Api, Raja Naga Api pun menyembuhkan Nian Bing dengan sihir cahayanya.
yang ternyata adalah sumber dari segalanya. Ia pun mengatur ulang tulang yang rusak. Ia juga menyembuhkan luka dalam Nian Bing dengan kombinasi sihir air dan cahaya. Tapi untuk bisa sepenuhnya sembuh, Nian Bing harus menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kombinasi sihir ini. Sementara itu, ketua ras naga dan para bawahannya memutuskan untuk turun gunung karena Raja Naga Api akan meruntuhkan Gunung Tiandang. Namun tiba-tiba saja bencana berhenti. Mereka pun heran apa yang dilakukan oleh para tentara itu sehingga membuat penguasa naga tidak marah lagi. Kembali kepada Nian Bing. Saat itu Nian Bing meminta bilahnya kembali agar ia bisa memasak. Setelah diberikan, Nian Bing mulai memasak. Ia juga meminta bahan-bahannya kepada Presiden Lo. Sementara Nona Feng Nu mengatakan kepada Presiden, tenang saja, pasti Nian Bing tahu apa yang ia lakukan dan lebih baik kita cari tahu cara untuk merencanakan solusinya untuk menyelamatkan Nian Bing. Presiden juga mengatakan nampaknya orang itu adalah Pincau yang mempekerjakan mereka untuk mengambil botol. Di sisi lain, Nian Bing sedang membuat masakan. Ia mengatakan agar Raja Naga Api lebih bersabar karena untuk membuat masakan enak membutuhkan waktu. Setelah hidangan roti jadi, Nian Bing menyuruh Jian untuk mencobanya dan menjelaskan rasanya kepada Raja Naga Api. Ketika mencicipinya, Jian merasakan rasa yang luar biasa. Ada berbagai rasa luar biasa yang langsung keluar di mulut. Kemudian giliran Raja Naga Api yang memakan roti tersebut, ia juga merasakan rasa yang sangat luar biasa. Bahkan setelah masuk ke dalam mulutnya, ia masih bisa mencium dan merasakan rasa daging yang kaya. Lalu Raja Naga Api akan menyiapkan bahan-bahan dan bumbunya untuk Nian Bing memasak. Ia juga mengirim Nona Feng Nu dan lainnya keluar dari sana. Setelah keluar, Nona Feng Nu akan kembali ke klannya untuk mencari tahu, menenangkan Raja Naga Api dan juga untuk menyelamatkan Nian Bing. Setelah hal itu, Nian Bing memperkenalkan namanya. Ia juga ingin belajar simulasi sihir dari Raja Naga Api. Mendengar itu, Raja Naga Api langsung mencengkram Nian Bing karena Nian Bing tidak punya kualifikasi untuk bernegosiasi dengannya. Namun Nian Bing masih bisa melawan dengan gulungan sihirnya. Meskipun akhirnya ia dilempar oleh Qian. Kemudian Nian Bing berpura-pura pingsan saja. Raja Naga Api pun tidur terlebih dahulu untuk menunggu Nian Bing bangun. Setelah Nian Bing bangun, ia pun membaca buku sihir ruang. Ia pun langsung mempelajarinya agar bisa segera pergi dari sini. Terlihat Nian Bing dengan sangat cepat mempelajari simulasi sihir ruang. Nian Bing akan menggabungkan sihir badai esnya dengan sihir ruang agar ia bisa keluar dari lubang yang di atas. Ketika ia akan melakukannya, Raja Naga Api tiba-tiba saja bangun. Kemudian Raja Naga Api langsung mengejar Nian Bing. Ia juga terkejut, Nian Bing sangat cepat menguasai sihir ruang. Tapi ketika hampir sampai ke atas, tiba-tiba saja kepala Nian Bing sakit. Ternyata sihir ruang simulasi menghabiskan kekuatan mentalnya. Lantas Nian Bing melancarkan serangan gabungan api dan esnya kepada Raja Naga Api. Ia juga akan mencari tahu kelemahan Raja Naga Api. Namun pada akhirnya Nian Bing dipentalkan oleh ekor Raja Naga Api. Setelah hal itu, Raja Naga Api berubah menjadi mode manusianya. Raja Naga Api Qian mengatakan dikarenakan Nian Bing tidak bisa keluar, maka memasaklah bagi dirinya. Nian Bing terkejut bahwa Qian tidak menghabisinya. Ternyata dari tadi Qian hanya bermain-main dengan Nian Bing, padahal Nian Bing serius bertarung melawan Qian. Kemudian Nian Bing akan mulai memasak untuk Raja Naga Api. Ini juga kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang Raja Naga Api.
Lalu Nian Bing mulai untuk memasak. Setelah hidangan jadi, Nian Bing mengatakan, ia pikir ras naga sudah pergi dengan Dewa Naga sejak lama. Dijelaskan oleh Qian di alam dewa, ia tidak mau diperintah oleh para dewa, sedangkan di dunia manusia ia bisa disebut hebat. Ia juga mengatakan bahwa manusia juga bisa menjadi dewa, seperti pendeta Dewi Es yang akhirnya menjadi keturunan dewa paling kuat. Nian Bing terkejut bahwa Raja Naga Api tidak bisa menyakiti pendeta Dewa Es, apalagi dirinya yang biasa-biasa saja. Tapi jika Nian Bing bisa menguasai api dan es dari sumber yang sama, mungkin ada kesempatan melawan pendeta Dewi Es. Diperlihatkanlah setelah hidangan jadi, Qian langsung memakan hidangan sup tersebut. Ternyata rasanya sangat luar biasa. Bahkan sup yang terlihat biasa ini sangat enak. Nian Bing mengatakan ia bisa membuatkan makanan yang lebih enak lagi bagi Raja Naga Api, tapi Qian juga harus membantu Nian Bing dalam kultivasinya. Akhirnya Raja Naga Api setuju. Nian Bing menanyakan apa rahasia kesamaan dari sihir es dan apinya. Qian menjelaskan bahwa inti dari semua sihir itu sama. Selama mengetahui perubahan gelombang sihir, maka bisa menirukan semua elemen sihir. Nian Bing langsung mencobanya karena manusia juga bisa seperti yang dilakukan oleh ras naga. Terlihat Nian Bing terus memaksakan walau Qian sudah memperingati bahwa terburu-buru itu tidak baik. Ketika itu Qian jelas mengetahui bahwa Nian Bing ingin membalas dendam kepada pendeta Dewi Es. Ia juga melihat apa yang terjadi sebelumnya ketika Nian Bing masih bocil, yaitu ketika orang tuanya dihabisi oleh pendeta Dewi Es. Raja Naga Api bilang lebih baik Nian Bing lupakan membalas dendam karena pendeta Dewi Es sudah mencapai setengah dewa. Kemudian Nian Bing bersumpah dengan pisau ambun pagi dan senjata dewanya, ia akan mematuhi semua perintah dari Raja Naga Api. Ia melakukan itu karena Raja Naga Api akan memberitahu kelemahan pendeta Dewi Es. Setelah diberitahu, Nian Bing terkejut mendengar kelemahan dari pendeta Dewi Es. Nian Bing terkejut, ternyata kunci untuk mengalahkan pendeta Dewi Es adalah seorang pria. Setelah hal itu, Nian Bing ditegur oleh Qian harus memasak dengan serius. Kalau tidak, ia akan menangkap semua teman-teman Nian Bing. Sementara itu terlihat di klan Phoenix, Nona Feng Nu akan menolong Nian Bing setelah ia mencapai martial science. Muncullah tetua di sana, ia pun mengatakan agar Nona Feng Nu segera mencapai martial science dan menguasai bentuk ketiga dari Phoenix. Ketika itu Nona Feng Nu menanyakan bagaimana keadaan teman-temannya, yaitu yang ada di Gunung Tiandang. Tapi terlihat tetua tidak peduli karena teman Nona Feng Nu hanyalah klan Phoenix. Setelah hal tersebut, Nona Feng Nu bertarung dengan teman wanitanya tersebut. Ia juga mengeluarkan bentuk kedua dari burung Phoenix, tapi ternyata itu menguras kekuatannya. Ia pun saat itu langsung terjatuh. Tapi Nona Feng Nu mengingat perkataan tetua, seseorang akan menjadi lebih kuat setelah terlahir kembali. Ketika jatuh itu, ia pun melihat Nian Bing yang menolongnya. Akhirnya Nona Feng Nu bangkit kembali dan seperti terlahir kembali, sama halnya seperti burung Phoenix. Kembali kepada Nian Bing yang menawarkan Raja Naga Api makanan yang lebih enak, yaitu di dunia luar. Raja Naga Api pun setuju, tapi Nian Bing di luar harus mengikuti perintahnya. Namun ternyata Nian Bing menginginkan beberapa buku sihir dikarenakan ia terlalu lemah. Nian Bing mengatakan bahwa ia ingin belajar simulasi sihir. Raja Naga Api pun akan mengajari Nian Bing dikarenakan ia melihat bahwa Nian Bing sangat berbakat. Ia menjelaskan untuk menguasai sihir simulasi harus menemukan kesamaan sihir api dan es adalah kuncinya. Lantas Qian menunjukkan bilah cahaya. Nian Bing mengetahui bahwa ini adalah bilah pengorbanan yang digunakan oleh pendeta cahaya. Qian menjelaskan itu benar. Ribuan tahun lalu, Master Sains menggunakan bilah ini untuk menghabisi orang jahat. Ditambah lagi pedang ini mengumpulkan sendiri elemen cahayanya. Terlebih lagi, orang yang memakai bilah ini harus memiliki hati yang bercahaya. Diceritakan Master Sains kembali ke benua Yangguang, yaitu setelah ia berada di alam dewa. Lantas Master Sains memanggil bantuan para dewa untuk menyegel musuhnya yang kuat ke dalam 7 botol, yaitu yang sekarang dengan segel Meudas. Dan salah satu botolnya dijaga oleh Raja Naga Api. Mendengar itu, Nian Bing akan membantu mendapatkan botol itu kembali.
Tapi ternyata membutuhkan 7 botol untuk membuka segelnya. Daripada itu, tenang saja, lebih baik Nian Bing membuatkan masakan enak bagi Raja Naga Api. Kemudian ketika Nian Bing memegang pedang cahaya, ternyata itu sangat berat. Hal itu dikarenakan kekuatan fisik Nian Bing terlalu lemah. Raja Naga Api meminta permata cahaya yang dipunya Nian Bing, yaitu untuk ditempa dan dimasukkan ke dalam pedang cahaya. Dikarenakan itu akan membuat pedang cahaya itu semakin kuat. Setelah Nian Bing memberikannya kepada Raja Naga Api, Raja Naga Api mulai memasukkan permata cahaya ke dalam pedang cahaya. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil menyelesaikan penempaan. Setelah menyelesaikan penempaan, Raja Naga Api langsung menyerang Nian Bing. Nian Bing pun berhasil menghindar dengan gulungan sihir, dan Nian Bing pun ditusuk pedang cahaya oleh Raja Naga Api. Setelah hal tersebut, ternyata Raja Naga Api hanya hampir menikam Nian Bing. Akan tetapi untungnya darah Nian Bing dikenali oleh Bila Cahaya. Ditambah lagi secara resmi bila ini menjadi milik Nian Bing. Akan tetapi Nian Bing memprotes mengapa bila ini begitu berat. Qian menjelaskan itu dikarenakan kekuatan fisik Nian Bing yang lemah. Kalau fisik sudah kuat, maka akan meminimalisir kerusakan tubuh akibat serangan balik sihir. Dan Nian Bing bisa melatih fisiknya dengan memakai pedang cahaya. Qian mengatakan ia menghargai bakat. Daripada itu, ia membantu Nian Bing dalam pelatihannya. Sementara Nian Bing menamai pedang cahaya ini dengan nama baru, yaitu Bila Cahaya Suci. Kemudian setelah di luar, Raja Naga Api menyegel kekuatan sihir Nian Bing. Lalu Nian Bing berjalan sembari membawa pedang cahaya yang sangat berat. Dikarenakan ini untuk melatih fisik Nian Bing. Saat itu Raja Naga Api menjelaskan perbedaan kultivasi antara prajurit bela diri dan penyihir. Dan metode ini sangat cocok untuk melatih fisik Nian Bing. Qian juga mengingatkan agar Nian Bing tidak bermalas-malasan jika ingin berlatih sihir dengannya. Terlihat setelah Nian Bing menjatuhkan Bila Cahaya, dikarenakan sudah tidak kuat lagi, Raja Naga Api memberikan makan sesuatu kepada Nian Bing, dan nantinya Nian Bing akan mengetahuinya. Kemudian Nian Bing akan merasakan misteri sihir di area kecil. Ia pun mulai bermeditasi dan memadukan sihir es dan apinya untuk belajar sihir simulasi. Namun ketika itu, benturan sihir api dan es semakin kuat. Nian Bing mencoba untuk menghentikannya, walau itu cukup beresiko. Akhirnya Raja Naga Api membantu Nian Bing untuk menstabilkan elemen sihirnya. Setelah stabil, Nian Bing mencoba untuk menyeimbangkan antara elemen api dan airnya. Dan terlihat nampaknya ia berhasil melakukannya. Sementara di klan Phoenix, Nona Fengnu sudah berhasil menembus Malatial Sains. Terlihat dua tetua khawatir kepada Nona Fengnu yang akan mengkhianati klan, yaitu seperti Feng Yan. Mereka pun mengetahui bahwa Nona Fengnu dekat dengan Nian Bing. Hal itu pun membuat mereka lebih mengawasi Nona Fengnu dikarenakan takutnya mengkhianati klan seperti Feng Yan. Ditambah lagi Nona Fengnu adalah Phoenix of Hope. Di sisi lain, Nona Fengnu galau memikirkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh para tetua karena ia mendengar tentang dirinya yang tidak boleh dekat dengan siapapun termasuk dengan Nian Bing. Tidak lama muncullah teman wanitanya dari klan Phoenix. Ia pun mengingatkan agar Nona Fengnu fokus dalam upacara Phoenix Nirvana dan jangan pedulikan orang lain seperti Nian Bing. Dikarenakan upacara Phoenix Nirvana dan hanya Nona Fengnu yang bisa membawakan Phoenix kembali ke dalam masa jayanya. Mendengar itu, Nona Fengnu pun mengerti apa yang dikatakan oleh Nona Xiang, bahwa harus mengutamakan kepentingan klan. Sementara itu ketika dua tetua sedang membicarakan Nona Fengnu, yang pastinya tahu apa yang lebih penting, tiba-tiba saja anggota klan Phoenix memberitahu bahwa senior Feng Yan sudah ditemukan. Sementara itu terlihat perang antara Kekaisaran Aura dan kekaisaran lain semakin panas. Adipati Lan Yu yang melihat banyak prajuritnya yang gugur dalam pertempuran, ia pun mengeluarkan kekuatan naga petirnya yang membuat kekaisaran lain yang melihat hal itu langsung mundur. Kemudian Adipati dan pasukannya menyerang untuk mengusir musuh dari Kekaisaran Auran. Namun setelah itu Adipati mendapat perintah dari Yang Mulia bahwa diperintahkan untuk mundur, tapi Adipati terus ingin menyerang musuh dikarenakan sedang dalam keadaan unggul. Namun begitu mendengar bahwa jika Adipati melanggar perintah maka keluarganya akan dibunuh.
Ia pun langsung memerintahkan agar semua pasukan untuk mundur dan juga pantau pergerakan pasukan Huarong secara diam-diam. Kembali kepada Nian Bing yang ternyata sebelumnya ia memakan empedu ular kawat besi, Raja Naga Api menjelaskan bahwa itu bermanfaat, dapat membantu memperkuat tubuh dengan cepat. Terlihat Nian Bing merasakan bahwa nafas dalam dirinya tampaknya lebih halus. Karena itu berkat empedu ular yang dimakan oleh Nian Bing. Ditambah lagi Nian Bing dapat menyerap elemen es dan apinya secara bersamaan. Kemudian Raja Naga Api melepaskan segel sihir Nian Bing dikarenakan ia ingin tahu perkembangan Nian Bing. Di lautan kesadaran Nian Bing, ia pun mencoba merasakan sihir es dan api sejati adalah dari sumber yang sama. Hingga akhirnya penggabungan dua elemen itu pun telah berhasil. Setelah hal tersebut, Nian Bing mencoba menyerang naga bumi di sana untuk menguji kekuatan sihir es dan apinya yang dari sumber yang sama, yang ternyata telah naik ke tingkat 2. Ditambah lagi kekuatan sihir Nian Bing meningkat secara signifikan. Sementara itu terlihat di aula kekaisaran, terlihat Adipati tidak terima bahwa Yang Mulia akan bernegosiasi dengan kekaisaran Huarong dan Kilo, yaitu untuk berdamai. Dan Adipati tidak bisa melakukan apa-apa karena raja yang memutuskan hal itu. Kembali kepada Nian Bing yang dipuji oleh Raja Naga Api karena Nian Bing bisa melawan naga bumi sendirian. Lantas Raja Naga Api menyegel kembali sihir Nian Bing. Setelah hal itu Raja Naga Api menguji Nian Bing dengan formasi elemen api yang menjebak Nian Bing. Di alam bawah sadarnya Nian Bing diingatkan oleh gurunya, apakah Nian Bing akan menyerah begitu saja? Karena Nian Bing belum membalaskan dendam gurunya. Akhirnya Nian Bing bangkit dan berhasil menguasai pedang cahaya. Dikarenakan itu adalah tekad dari Nian Bing, ucap Raja Naga Api. Dengan kata lain, pedang cahaya sudah mengenali Nian Bing. Sementara Adipati kesal mengapa Kekaisaran Auran takut akan kekuatan Kekaisaran Huarong dan Kilo, dan nampaknya harus mencari sekutu dari Kekaisaran Bingyu dan Lanmo. Terlihat Ketua Asosiasi Penyihir Kekaisaran Auran menyarankan untuk meminta bantuan Nona Lanchen untuk berbicara dengan Nona Roh dari Kekaisaran Bingyu, yaitu untuk aliansi 3 kekaisaran. Kembali kepada Raja Naga Api yang memberikan pelatihan bagi Nian Bing, ia pun membawa Nian Bing ke dataran es, lalu menceburkannya ke dalam dinginnya es agar bisa mengendalikan pedang cahaya. Ternyata ini semua demi melatih tubuh fisik Nian Bing. Kemudian Nian Bing ditenggelamkan kembali ke dalam dinginnya es. Namun akhirnya Nian Bing bisa bangkit lagi. Ia pun merasakan pembakaran ini bukan dari elemen api, melainkan itu adalah dari empedu ular kawat besi. Setelah hal itu Nian Bing terus-terusan diserang oleh Raja Naga Api. Nian Bing hanya bisa menggunakan pedang cahaya dikarenakan kekuatan sihirnya telah disegel oleh Raja Naga Api. Raja Naga Api mengatakan Nian Bing sudah hampir menguasai empedu ular kawat besi dan sudah waktunya untuk membuka segel kekuatan sihir. Setelah hal tersebut, akhirnya Nian Bing menerobos, namun peningkatan ranah saat larangannya dibuka akan menyebabkan efek samping Nian Bing mengeluarkan darah. Kemudian terjadilah pertandingan latihan antara Nian Bing dan juga Raja Naga Api. Nian Bing juga mencoba untuk menyerang dengan menggabungkan kekuatan sihir api dan esnya dari sumber yang sama. Akhirnya kekuatan fisik dan sihir Nian Bing meningkat keseluruhan. Dan sekarang Nian Bing adalah seorang penyihir agung, bahkan tidak kalah dengan cendekiawan sihir. Setelah hal itu, Nian Bing pun memasak sup ikan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Raja Naga Api. Ketika memasak, Raja Naga Api akan mengajari Nian Bing sihir simulasi, yaitu setelah Nian Bing bisa menguasai sihir tingkat 9. Raja Naga Api menjelaskan jika Nian Bing menjadikan batu permata bila cahaya sebagai pemandu, mungkin dapat mencoba mengolah simulasi 4 elemen. Atau Nian Bing mempunyai 3 senjata dewa lainnya, mungkin bisa mengolah sihir simulasi. Saat itu Nian Bing akan memanfaatkan Raja Naga Api karena Raja Naga Api juga memanfaatkan dirinya untuk memasak.
Ia pun mengajak Raja Naga Api ke kota Auran dikarenakan di sana banyak makanan yang enak. Ketika di jalan, Raja Naga Api menyuruh Nian Bing mencarikan makanan enak untuknya karena ternyata 3 hari lagi baru sampai ke kota Auran. Kemudian ia pun menendang Nian Bing ke jurang dikarenakan ada tentara bayaran di sana dan mungkin bisa meminjam uang untuk makan. Setelah mendarat, Nian Bing juga memakai topeng dan ia pun langsung ditodong oleh para tentara bayaran. Nian Bing menyampaikan ia ingin meminjam uang dikarenakan ia tersesat. Akhirnya tetua tentara yang bernama Liu Lang memberikan Nian Bing pinjaman uang. Tapi saat itu Nian Bing ingin meminjam 1000 koin emas lagi karena kalau tidak Raja Naga Api akan menyerang pihak tentara. Terlihat Liu Lang menantang Nian Bing bertarung. Kalau ia kalah, ia akan memberikan semuanya kepada Nian Bing. Saat itu Nian Bing terkejut bahwa Liu Lang ini punya atribut cahaya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu terlihat di kota Bingshu, orang-orang membicarakan tentang Nian Bing yang adalah penyihir api dan es. Saat itu juga ada Papa Lukas yang adalah Raja Naga Bumi. Ia pun kecewa Nian Bing telah pergi, padahal ia ingin memakan masakan Nian Bing. Hal itu pun membuat ia pergi ke restoran lain untuk makan. Tapi ketika di sana, ia pun diberikan minuman yang membuat ia pingsan. Kembali ke pertarungan, terlihat Liu Lang mengajak Nian Bing bergabung dengan tentara bayarannya karena melihat potensi Nian Bing yang bisa memakai elemen ganda. Namun ketika pertarungan, Liu Lang melihat Leontin yang ternyata ini adalah anak yang dibicarakan oleh Nyonya Ruyan. Hingga akhirnya ia pun menghentikan pertarungan dan memberikan 1000 koin emas kepada Nian Bing. Nian Bing yang mengetahui bahwa Liu Lang kenal dengan Nyonya Ruyan, ditambah lagi adalah adik ipar Liu Lang. Nian Bing tidak jadi mengambil 1000 koin emas ini. Namun tiba-tiba saja Raja Naga Api mengambil 1000 koin emas dari tentara, yaitu untuk makan dirinya. Tapi dikarenakan Nian Bing menyuruhnya untuk mengembalikannya, Raja Naga Api tidak masalah selama ia bisa makan enak. Ketika di jalan, Nian Bing mengatakan bahwa prajurit cahaya tadi mempunyai hubungan dengan Nyonya Ruyan dan ia pun tidak berhak mengambil uang mereka. Akhirnya Nian Bing akan membuatkan makanan sup ikan umami bagi Raja Naga Api. Begitu mereka sampai di kota Auran, kembali ke restoran Raja Naga Bumi. Ketika pelayan yang adalah klan kegelapan akan mendapatkan botol, Raja Naga Bumi bangun dan langsung menyerang mereka. Namun ternyata botol yang dipegang oleh Raja Naga Bumi itu palsu, dikarenakan sebelumnya sudah ditukar. Kemudian klan kegelapan langsung kabur memakai gulungan tingkat 10. Sementara itu di aula utama klan kegelapan, Ping Chao dan Ping So menyerahkan botol yang mereka dapatkan dari Raja Naga Api. Lalu muncul Ratu Sina yang adalah istri dari penguasa bulan. Terlihat Ratu nampaknya akan memberikan misi bagi Ping So dan tidak boleh pergi sendirian. Kembali kepada Nian Bing dan Raja Naga Api yang sampai di kota Auran dikarenakan mereka memakai teleportasi. Kemudian Raja Naga Api mengajak Nian Bing pergi ke restoran yang memiliki pelanggan banyak. Sementara itu Nian Bing memikirkan agar segera mengirimkan surat yang dititipkan oleh Nonaro kepada Adipati Lan Yu. Nian Bing juga mendengar dari pelanggan di sana bahwa kekaisaran memilih berdamai dengan 2 kekaisaran lain, tapi itu hanya sementara bertahan selama 3 tahun. Dan mungkin kekaisaran Qilo dan Huarong akan menyerang setelah 3 tahun. Mendengar hal itu, Nian Bing akan pergi ke Adipati Lan Yu dengan alasan bahwa ia akan mencarikan restoran yang enak bagi Raja Naga Api, yaitu untuk makan Raja Naga Api. Sementara di kediaman Adipati Lan Yu, ia pun resah dengan keputusan raja yang menyerahkan tanah wilayah untuk perdamaian. Saat itu juga ada Nyonya Ruyan yang menyuruh Adipati untuk istirahat.
Meski begitu, Adipati tetap resah karena kekaisaran hanya bertahan sementara saja, dan ia sudah menyiapkan kesatria bulu perak untuk pertempuran lainnya. Di sisi lain, terlihat di luar gerbang, para tentara juga setuju dengan argumen Adipati, dikarenakan para menteri menyerahkan tanah wilayah untuk perdamaian, dan mereka harus lebih mengawasi kekaisaran Huarong, Qiru, dan juga Bingyu. Saat itu muncullah Nian Bing yang ingin menyampaikan surat kepada Nona Lanchen, tapi begitu mendengar Nona Lanchen sudah pergi begitu lama ke Pagoda Dewa Es, Nian Bing pun ingin menemui Adipati untuk membantu Nonaro memutuskan hubungannya. Para tentara menganggap Nian Bing adalah mata-mata, hingga akhirnya mereka pun langsung menyerang Nian Bing. Setelah hal itu muncullah Liu Lang yang mengenali Nian Bing. Nian Bing menyerahkan token Nona Lanchen dan menitipkan surat bagi Adipati Lanyo. Lalu Liu Lang melaporkan hal ini kepada Adipati dan juga Nyonya Ruyan. Melihat mutiara dari Nonaro, Nian Bing pun dipersilakan masuk. Ketika melihat Nyonya Ruyan, Nian Bing mengingat masa lalunya. Di saat ia diberikan liontin oleh Nyonya Ruyan, dan jika Nian Bing mendapatkan masalah, yaitu di Kekaisaran Auran, maka tunjukkanlah saja liontin tersebut. Nian Bing mengatakan bahwa ia adalah anak waktu itu. Ditambah lagi ia dikejar musuh. Daripada itu ia mengganti warna rambutnya. Nyonya Ruyan juga menjelaskan kepada suaminya bahwa ini adalah anak yang waktu itu ia berikan liontin. Kemudian Nian Bing memberikan surat yang dititipkan oleh Nonaro untuk diberikan kepada Adipati. Nyonya Ruyan juga mengatakan ini kesempatan untuk menjalin aliansi dengan Kekaisaran Bingyu melalui Nonaro. Sementara Nian Bing akan memasak bagi Nyonya Ruyan, dikarenakan itu adalah keterampilan yang ia punya. Namun ketika ia membeli bahan masakan, Nian Bing dilihat oleh Nona Rui. Nona Rui pun langsung mengikuti Nian Bing, dikarenakan ia masih mencurigai Nian Bing. Di sisi lain kita diperlihatkan Raja Naga Luar Angkasa yang bernama Cangkong. Ia pun menolong seorang wanita yang digertak oleh dua pria, padahal mereka bertiga bersekongkol dan dari klan kegelapan. Mereka memakai seorang wanita untuk memperdaya Raja Naga Ruang, dikarenakan botol disembunyikan di dalam ruang-ruang kecil dan hanya Cangkong yang bisa membukanya. Terlihat nampaknya wanita dari klan kegelapan ingin tinggal di rumah Raja Naga Ruang. Kembali kepada Nian Bing yang sadar bahwa ia diikuti oleh Nona Rui. Kemudian Nian Bing langsung menghentikan Nona Rui dikarenakan ia masih punya urusan lain, yaitu untuk memasak bagi Nyonya Ruyan. Sementara terlihat Raja Naga Api kesal. Mengapa Nian Bing belum juga kembali? Sementara di tempat Cangkong, ia pun diperdaya oleh wanita dari klan kegelapan. Cangkong dipanggil kakak sayang oleh wanita tersebut, sehingga wanita itu bisa masuk ke ruang harta Cangkong. Kembali kepada Nian Bing yang langsung saja diserang oleh Nona Rui, dikarenakan ia masih mencurigai Nian Bing adalah mata-mata. Di sisi lain di tempat Raja Naga Ruang, ketika ia sudah tertidur, wanita asing tersebut mengambil botol dengan kekuatan kegelapan, kemudian ia pun langsung pergi. Setelah Cangkong terbangun, ia pun baru sadar bahwa botolnya telah dicuri, dan ternyata sebelumnya wanita itu berkomplotan dengan dua orang yang ditemuinya. Kembali kepada Nian Bing, saat itu Nona Rui tidak percaya bahwa Nian Bing tidak punya niat buruk kepada Adipati. Setelah mengetahui bahwa Nian Bing adalah pembunuh sihir, Nian Bing menjelaskan ia bukanlah mata-mata dan sebenarnya ialah yang dikejar oleh Kekaisaran Bingyu, yaitu oleh Pagoda Dewa Es. Dan bagaimana mungkin ia bisa berpihak kepada mereka? Terlihat sepertinya Nyonya Ruyan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nian Bing, sehingga membuat Nian Bing dikepung oleh para penjaga. Akibat hal itu, Nian Bing diusir dari kediaman Adipati. Meski begitu, Nian Bing ingin memasak untuk terakhir kalinya bagi Nyonya Ruyan. Kemudian Nian Bing diantar oleh Nona Rui ke bidang arena untuk memasak. Rui,
Sementara adik dari Nona Ruyi bernama Nona Meng, ia menjelaskan bahwa Nian Bing bukanlah mata-mata, yaitu setelah ia melihat surat yang selalu dibawa oleh Nian Bing. Kembali kepada Nian Bing yang tiba-tiba saja diserang oleh penjaga adipati yang bernama Lan Xun. Sementara di aula, Adipati dan Nyonya Ruyan telah salah paham kepada Nian Bing dan masalah sebenarnya ada pada Lan Xun yang mengkhianati Nona Ruyi sebelumnya. Di sisi lain, Nian Bing menduga pria yang mengkhianati Nona Ruyi adalah Lan Xun ini. Nian Bing kesal karena sebab Lan Xun ini ia diragukan oleh Nyonya Ruyan. Ternyata Lan Xun ini meninggalkan Ruyi untuk mendekati Nona Lan Chen dan bertugas menjaga Adipati. Setelah itu, Nian Bing menjelaskan kepada Lan Xun harus berinisiatif meminta maaf kepada Nona Ruyi dan menebus kesalahannya. Ditambah lagi, Nona Ruyi masih peduli kepada Lan Xun dan juga harus menjelaskan kepada semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian langsung menjelaskan yang sebenarnya kepada Adipati dan Nyonya bahwa ia jatuh cinta kepada Ruyi 3 tahun lalu dan ia ingin menikah dengan Nona Ruyi. Meski ia tahu kesalahannya adalah meninggalkan Ruyi untuk menjaga Adipati. Akhirnya Adipati akan menghukum Lan Xun dikarenakan mencampurkan urusan pekerjaan dan juga cinta. Kemudian Lan Xun berhadapan dengan Adipati. Ia pun tidak berdaya melawan Adipati. Bahkan dia sampai menjatuhkan kalung anak panah yang sebelumnya diberikan oleh Nona Ruyi. Dan bukti dengan adanya ini, maka Lan Xun menjadi milik Nona Ruyi. Terjadi kembali pertarungan di antara Adipati dan Lan Xun. Ketika Lan Xun akan dihabisi oleh Adipati, saat itulah Ruyi menghalangi. Ia juga menjelaskan ini juga salahnya karena ia tidak terlalu percaya kepada Lan Xun. Ternyata dari tadi sebenarnya Adipati hanya menguji cinta antara Lan Xun dan Nona Ruyi, dan ia pun merestui pernikahan mereka hari ini. Setelah hal itu, Nyonya Ruyan juga meminta maaf kepada Nian Bing karena kesalahpahaman ini. Namun tiba-tiba saja di luar kediaman Adipati, langit menjadi gelap dan muncullah burung Phoenix, yang ternyata itu adalah 2 tetua dari klan Phoenix bersama Nona Fengno. Tetua pun menyuruh Nyonya Ruyan untuk keluar. Sementara terlihat Pincau dan Pingso dari klan kegelapan, mereka pun menghipnotis bawahan dari Raja Naga Api, yaitu untuk mengantarkan kotak jebakan untuk diantarkan kepada Raja Naga Kegelapan dan istrinya. Kemudian mereka berdua pun sampai di puncak dingin. Akan tetapi mereka langsung disergap oleh Raja Kegelapan, dan tampaknya Raja Naga Kegelapan lebih kuat dari Raja Naga lainnya. Terlihat tetua dari ras naga itu menyampaikan ini adalah kotak suplemen kesehatan bagi kehamilan istri Raja Naga Kegelapan. Namun Xuan Jia yang adalah Raja Naga Kegelapan nampaknya tidak suka Qian perhatian kepada istrinya. Namun ketika itu muncullah Guan Lin yang adalah istri Raja Naga Kegelapan, dan dia adalah juga Raja Naga Cahaya. Akhirnya Guan Lin menerima kotak jebakan tersebut karena jangan mempersulit bawahan Qian. Dan ketika Guan Lin membuka kotak jebakan tersebut, saat itulah Pingsao dan Pingso beraksi untuk mengambil botol. Namun mereka berdua gagal dikarenakan gulungan tingkat 11 saja hanya bisa menahan sebentar Raja Naga Kegelapan. Akan tetapi mereka berdua berhasil kabur memakai gulungan. Setelah itu Raja Naga Kegelapan akan memanggil Raja Naga lainnya, yaitu untuk berkumpul karena ini masalah serius. Karena klan kegelapan mengincar 7 botol dengan segel Meudas. Kembali kepada Nian Bing ketika ia akan memasak, penjaga melapor bahwa ada 4 orang yang mencari Nyonya Ruyan, dan ternyata itu adalah klan Phoenix. Dan tiba-tiba saja tetua dan lainnya pun menerobos masuk. Ketika itu Nian Bing dan Nona Fengno menanyakan kabar masing-masing, namun tetua menegaskan bahwa teman Nona Fengno hanyalah dari klan Phoenix, juga jangan bergaul dengan orang luar karena akan menghalangi masa depan Nona sebagai Phoenix of Hope. Kemudian Nona Fengno diperintah oleh tetua untuk menghabisi Nian Bing dengan tangannya sendiri, yaitu untuk membuktikan kesetiaannya pada klan Phoenix.
Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi sebenarnya masing-masing dari mereka tidak ingin melukai, tapi Nona Fengno melakukan ini agar para tetua melepaskan Nian Bing. Ketika pertarungan itu, Nian Bing diberitahu oleh Nona Fengno bahwa ia harus menang. Nian Bing pun mengerti dan ia berpura-pura mati di hadapan Nona Fengno. Hal itu pun membuat Adipati dan Nyonya Ruyan sangat marah. Ditambah lagi Nyonya Ruyan mengatakan apa masih belum cukup, ia sudah dihukum oleh klan Phoenix dan juga telah kehilangan anaknya. Ternyata tujuan dari klan Phoenix adalah memaksa Nyonya Ruyan untuk kembali ke klan Phoenix. Tapi pastinya Nyonya tidak akan kembali. Justru ia ingin membalas dendam atas kematian anaknya yang disebabkan oleh klan Phoenix. Karena tidak ada negosiasi, tetua menyuruh Nona Fengno dan Nona Xiang untuk menyerang. Setelah hal itu terjadilah pertarungan di antara Nyonya Ruyan Adipati dan juga tetua dari klan Phoenix. Ternyata ini adalah pertempuran antara martial science. Ditambah lagi Lan Xun juga bertarung dengan Nona Xiang. Sementara Nona Fengno bertarung dengan Nona Rui dan juga adiknya. Terlihat Lan Xun berhasil dikalahkan oleh Nona Xiang. Saat itu Nona Fengno juga mengingatkan agar Lan Xun dan lainnya tidak ikut campur urusan klan Phoenix. Sementara Nian Bing menahan diri untuk bertarung karena takutnya nanti Nona Fengno dihukum oleh para tetua klan Phoenix. Di sisi lain, Adipati mengeluarkan kekuatannya, yaitu guntur naga petir untuk melawan ketua klan Phoenix. Karena takutnya istrinya dikalahkan oleh dua tetua, yaitu jika ia tumbang. Terlihat tetua klan Phoenix terkesan dengan tubuh naga guntur Adipati yang telah memasuki kondisi sempurna. Meski begitu, para tetua tidak akan mundur. Terlihat Nona Fengno mengeluarkan transformasi Phoenix dikarenakan ia adalah Phoenix of Hope. Ketika itu Nyonya Ruyan mengatakan jika putrinya masih hidup, usianya akan sama seperti Nona Fengno. Meski begitu, Nona Fengno tidak peduli apa yang dialami oleh Nyonya Ruyan. Yang penting ia harus membawa Nyonya kembali ke klan. Sementara Raja Naga Api yang melihat pertikaian ini, ia mengatakan manusia selalu mempedulikan hal sepele seperti cinta dan benci. Ketika pertarungan, Nona Fengno menegaskan aturan klan Phoenix melarang anggota klan jatuh cinta kepada manusia. Nyonya Ruyan menegaskan apanya yang melanggar aturan, ia hanya jatuh cinta kepada manusia dan tidak melanggar apapun. Mendengar itu, Nona Fengno tidak bisa menjawabnya dikarenakan ia juga punya hubungan dengan Nian Bing. Hingga akhirnya Nona Fengno pun dikalahkan oleh Nyonya Ruyan. Tapi tetua mengingatkan agar Nona Fengno tidak terpengaruh oleh Nyonya Ruyan. Akhirnya Nyonya Ruyan melawan dua tetua sekaligus. Tapi Nyonya Ruyan menggunakan bentuk ketiga dari transformasi Phoenix. Hal itu dilakukan untuk melindungi Adipati. Nian Bing yang melihat Nyonya bertarung, ia juga akan melakukan hal yang sama untuk mengeluarkan Nona Fengno dari klan Phoenix. Terlihat Adipati yang mencoba untuk melindungi istrinya, ia pun terpental akibat serangan dua tetua sekaligus. Adipati meminta maaf dikarenakan ia mengingkari janjinya tidak bisa melindungi istrinya. Saat itu tetua klan Phoenix menyuruh Nyonya Ruyan untuk menghabisi Adipati dan kembali ke klan Phoenix. Tapi pastinya Nyonya tidak akan kembali. Justru ia pun akan menunjukkan bentuk keempat dari transformasi Phoenix. Melihat bakat dari Nyonya Ruyan, dua tetua menyuruh agar Nyonya Ruyan tidak membuat kesalahan lagi. Tapi Nyonya Ruyan menegaskan ia tidak membuat kesalahan. Justru pemikiran kuno dari tetua lah yang salah. Akhirnya Nyonya Ruyan berhasil memukul mundur dua tetua dan lainnya dengan klon Phoenix. Hal itu pun membuat para tetua dan lainnya menyatukan kekuatan dan mengeluarkan burung Phoenix yang sangat besar, yaitu untuk menyerang. Ketika itulah Adipati langsung membantu. Ia pun mengeluarkan tubuh guntur naganya. Namun pada akhirnya ia pun terpental oleh serangan Phoenix besar tersebut. Kemudian Nyonya Ruyan langsung menangkap suaminya yang hendak akan jatuh. Setelah itu para tetua klan Phoenix akan membawa Nyonya Ruyan kembali ke klan untuk dihukum.
Dan ketika serangan Phoenix akan menyerang Nyonya, Adipati refleks langsung melindungi istrinya. Hal itu pun membuat Nyonya Ruyan mengingat ketika putrinya dulu dihabisi oleh ketua. Tentu saja Nyonya Ruyan sangat marah. Ia pun nampaknya akan mengeluarkan transformasi Phoenix bentuk kelima. Hal itu pun membuat tetua terkesan karena selama lebih dari 100 tahun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencapai bentuk kelima dari Phoenix. Nyonya Ruyan menegaskan dia tidak akan kembali ke klan. Ditambah lagi ia sangat marah karena para tetua telah menyakiti suaminya. Kemudian Nyonya Ruyan menyerang para tetua dengan kekuatan Phoenix-nya. Dan ketika serangan Phoenix itu akan mengenai Nona Fengno, Nian Bing refleks langsung menghalanginya dengan kekuatan naga. Tapi serangannya tidak mempan. Hingga akhirnya Raja Naga Api turun tangan untuk menolong Nian Bing. Sementara di klan kegelapan, terlihatlah ada putri penguasa bulan yang bernama Yoyo. Lalu tidak lama muncullah Pingso dan lainnya. Mereka melaporkan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan botol Raja Naga Bumi. Tapi Pingso dan Pingco gagal mendapatkan botol Raja Naga Kegelapan dikarenakan Raja Naga Kegelapan sangat waspada. Bahkan mereka hampir saja terbunuh oleh Raja Naga Kegelapan. Meski begitu penguasa bulan tetap puas. Penguasa bulan memberitahu bahwa di benua Yisi ada kekuatan kegelapan yang telah disegel selama ribuan tahun. Jika ia bisa membukanya, maka 7 Raja Naga ditambah dengan pendeta Dewi Es bukanlah lawannya. Tapi untuk mewujudkan hal itu ia membutuhkan senjata, yaitu bilah pelahap iblis. Akhirnya Yoyo, putri dari penguasa bulan, akan pergi bersama Pincau untuk mencari pedang pelahap iblis. Sedangkan untuk yang lainnya ditugaskan untuk mencari klan Darkness dan ajak mereka untuk bergabung. Setelah para bawahannya pergi, muncullah istri penguasa bulan. Ternyata sebenarnya tujuan mereka membuka segel adalah untuk mencari klan mereka di benua Yisi. Daripada itu harus mengumpulkan 4 botol lainnya. Kembali ke kediaman Adipati. Karena Raja Naga Api ada di sini, para tetua klan Phoenix memutuskan untuk pergi dikarenakan mereka bukan lawan Raja Naga Api. Sedangkan Nian Bing tidak bisa mencegah Nona Fengnu pergi. Kemudian Raja Naga Api pun akan menyembuhkan Adipati karena Nian Bing akan memasak apapun asalkan Qian bisa menyembuhkan Adipati. Setelah Raja Naga Api menyembuhkan Adipati, Nian Bing memenuhi janjinya, yaitu untuk memasak bagi Raja Naga Api. Kemudian Nian Bing pun mulai memasak dengan menggunakan sebuah bilah dewanya. Ternyata Nian Bing menggunakan 4 senjata dewanya untuk keempat hidangan tersebut yang mempunyai nama yang panjang. Ketika semua mencicipinya, ternyata rasanya sangat luar biasa. Ditambah lagi Nyonya Ruyan tidak menyangka ia bisa mencicipi makanan lezat dari Nian Bing. Dan ia mengerti Nian Bing telah melewati penderitaan selama 7 tahun terakhir. Terlihat mereka berdua pun merindukan satu sama lain. Akhirnya secara resmi Nyonya Ruyan pun menjadi ibu dari Nian Bing. Terlihat Nian Bing pun senang akan hal tersebut. Setelah itu Nyonya Ruyan ingin tahu kehidupan Nian Bing beberapa tahun ini. Nian Bing mengatakan bahwa ia hidup dengan baik. Nyonya Ruyan prihatin mendengar bahwa guru Nian Bing telah meninggal dan Nian Bing hanya hidup sebatang kara mencari makan. Ditambah lagi Nian Bing tidak ingin melibatkan Nyonya Ruyan soal mengapa ibu dan ayahnya dihabisi oleh pagoda Dewa Es. Nyonya Ruyan juga memberitahu lebih baik Nian Bing menyerah mengejar Nona Fengnu dikarenakan terbentur oleh aturan klan. Terlebih lagi sebelumnya Nyonya Ruyan kawin lari dengan Adipati dikarenakan tidak bisa bernegosiasi dengan klan Phoenix. Namun setelah mereka memiliki anak, mereka berdua dikalahkan oleh tetua klan Phoenix. Ditambah lagi ketika itu anak mereka dihabisi oleh tetua klan Phoenix. Nyonya Ruyan mengingatkan lebih baik Nian Bing lupakan Nona Fengnu dikarenakan jika Nona Fengnu keluar dari klan Phoenix itu akan menjadi pukulan bagi mereka. Hal itu dikarenakan Nona Fengnu adalah Phoenix of Hope dan harus ada yang meneruskan garis keturunan murni. Meski begitu Nian Bing tetap ingin mengejar Nona Fengnu
Walau resikonya ia harus berhadapan langsung dengan klan Phoenix, Nian Bing menyuruh Nyonya Ruyan untuk beristirahat. 我明白你和凤女的情感。他们的事就时候不早了，您早。 Setelah di luar, Nian Bing memegang peluit yang diberikan oleh Nona Fengnu sebelumnya. Ia mengatakan apakah dia dan Nona Fengnu benar-benar tidak ditakdirkan. Namun ketika itu Nian Bing melihat Nona Fengnu dan langsung mengejarnya. Ia pun terus mengejar Nona Fengnu sampai ke dalam hutan. Akan tetapi ternyata itu bukanlah Nona Fengnu, melainkan adalah Nona Xiang. Tujuan Nona Xiang adalah menghabisi Nian Bing dikarenakan Nian Bing mempunyai hubungan dengan Nona Fengnu. Ketika pertarungan itu, Nian Bing justru tersenyum karena ia senang, berarti Nona Fengnu benar mencintainya karena membuat anggota klan Phoenix menyerangnya. Mendengar hal itu, pastinya Nona Xiang menjadi marah karena Nian Bing menginginkan Phoenix of Hope mereka. Terlihat Nian Bing meremehkan Nona Xiang karena Nona Fengnu saja belum tentu bisa mengalahkannya. Ternyata ambisi Nona Xiang harus menghabisi Nian Bing. Dengan begitu, maka Nona Fengnu tidak akan meninggalkan klan Phoenix. Nian Bing yang mengetahui bahwa Nona Fengnu mendapat masalah dari tetua klan Phoenix, ia pun harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan menemukan Nona Fengnu. Sementara di klan Phoenix, tetua menyerang Nona Fengnu dikarenakan ia tidak percaya bahwa Nona Fengnu hanya berteman biasa dengan Nian Bing. Tetua menegaskan sebagai Phoenix of Hope, Nona Fengnu dilarang bergaul dengan orang luar dan harus fokus untuk berkultivasi. Kembali ke pertarungan Nian Bing dan Nona Xiang. Nona Xiang terkejut Nian Bing bisa mengeluarkan sihir tingkat tinggi. Terlihat Nona Xiang tidak berdaya melawan Nian Bing yang menggunakan tangan kiri Dewa Api untuk menyerang. Nona Xiang juga mengetahui bahwa di mansion sebelumnya Nian Bing menyembunyikan kekuatannya ketika bertarung. Karena Nona Xiang tidak akan memberitahu di mana Nona Fengnu, Nian Bing pun akan menyerangnya kembali. Namun muncullah tetua Feng Kong. Ia juga berambisi harus menghabisi Nian Bing. Dengan begitu, maka Nona Fengnu akan dimaafkan oleh klan Phoenix. Nian Bing mengatakan itu hanyalah aturan klan yang bodoh dan ia tidak mengerti mengapa aturan klan Phoenix begitu jahat. Ditambah lagi hanya demi garis keturunan murni yang konyol, klan melarang Nona Fengnu untuk jatuh cinta dengan orang luar. Tapi tetua menegaskan Nona Fengnu adalah Phoenix of Hope mereka dan tidak bisa ternodai. Kemudian Nian Bing mengeluarkan wujud sejati Dewa Api untuk melawan tetua Feng Kong. Hal itu pun membuat tetua Feng Kong terkejut. Meski begitu, ia tetap akan menghabisi Nian Bing dikarenakan Nian Bing menginginkan Phoenix of Hope mereka. Dan Nian Bing harus dihabisi. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Nian Bing yang mengetahui bahwa sihir apinya dibatasi, ia pun akan memadukan sihir untuk melawan tetua. Lantas Nian Bing langsung menyerang dengan kekuatan 4 elemennya. Terlihat kekuatan naga cahaya yang dikeluarkan oleh Nian Bing membuat tetua cukup kewalahan melawan Nian Bing. Akhirnya tetua Feng Kong akan mengeluarkan kekuatan esensi darahnya dan Nian Bing adalah orang yang pertama kali memaksanya melakukan ini. Akhirnya dengan teknik tersebut berhasil membuat Nian Bing tepar. Walau hal itu membuat tetua Feng Kong cukup terluka parah dan ia pun membawa Nona Xiang kembali ke klan Phoenix. Kembali kepada Nona Fengnu yang memohon agar para tetua melepaskan Nian Bing dan ia berjanji akan setia kepada klan. Tidak lama muncullah tetua Feng Kong yang membawa Nona Xiang kembali. Nona Fengnu yang mendengar bahwa Nian Bing telah mati, yaitu oleh serangan Phoenix tetua, dia pun sangat marah kalau bukan karena aturan klan Nian Bing tidak akan mati. Ditambah lagi mengapa para tetua tidak mempercayainya. 已经死了，难道是凤爷？解释，为什么你们都要把我？凤女， Nona Fengnu mengerti mengapa Nyonya Ruyan meninggalkan klan, yaitu demi orang lain. Ditambah lagi para tetualah yang memaksanya menyerang, dikarenakan terlalu berpaku kepada aturan klan.
yang menyebabkan Nian Bing mati. Hingga akhirnya para tetua memakai formasi untuk menenangkan Nona Fengnu. Sementara terlihat Raja Naga Api mengetahui Nian Bing melindungi dirinya sebelum terkena serangan api. Akan tetapi Raja Naga Api tahu bahwa Nian Bing sedang sekarat. Diperlihatkanlah di lautan kesadaran Nian Bing, ia pun bertemu dengan gurunya. Terlihat Raja Naga Api mencoba untuk menyembuhkan Nian Bing, tapi Nian Bing tetap tidak sadar dikarenakan terkena api pionix tingkat martial science. Saat itu pedang cahaya juga tidak mau meninggalkan Nian Bing. Akhirnya Raja Naga Api mencoba menyembuhkan Nian Bing kembali. Sementara Nian Bing diajak pulang oleh guru dan ibunya, tapi Nian Bing tidak mau dikarenakan ia masih harus membalaskan dendam guru dan ibunya. Hal itu pun membuat Nian Bing bangun. Saat itu Raja Naga Api pun mengolok-olok Nian Bing, mengapa Nian Bing bisa dipanggang oleh burung pionix. Ditambah lagi mengapa Nian Bing menyinggung klan pionix. Raja Naga Api pun tahu Nian Bing mengkhawatirkan Nona Fengnu, padahal kondisi Nian Bing sekarang terluka parah. Qian juga mengatakan Nian Bing cukup beruntung dikarenakan bisa selamat dari serangan pionix martial science. Kemudian Raja Naga Api menyuruh Nian Bing bermeditasi untuk memulihkan kekuatan mental dan sihirnya. Sementara Nona Fengnu masih sangat marah kepada para tetua dan ia ingin membalaskan kematian Nian Bing. Di sisi lain di Pagoda Dewa Es, Pendeta Dewi Es menanyakan kepada Bing Yun persiapan kompetisi penyihir baru 5 kerajaan. Bing Yun bilang tidak ada masalah. Kemenangan akan tetap menjadi milik Pagoda Dewa Es. Pendeta Dewi Es menyuruh Bing Yun memenangkan kompetisi sekaligus membawa kembali batu Dewi Es dikarenakan Bing Lu telah gagal melakukannya. Ia juga mengingatkan pelatihan di Pagoda Dewa Es sangat kejam dan itu untuk mencapai tingkatan tertinggi. Jangan sampai gagal berkultivasi seperti Bing Ling, yaitu ibu dari Nian Bing. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Chef Fedora NS Season 2 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan di-update cepatnya, oke? Dan kita akan sampai ke episode terbaru dari Nian Bing. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, loncengnya juga. Jangan lupa dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.